Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Altaf dari SMP Negeri 1 Boyolali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Asal Mula Nama Desa Pantaran yang terletak di Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Simak baik-baik ya ceritanya. Pada zaman dahulu, di sebuah daerah di kaki lereng Gunung Merbabu sebelah timur. Tanahnya yang berbentuk berbukit-bukit serta hawanya yang dingin dan tanaman yang terbentang luas menyelimuti lereng tersebut. Di tempat itu, hiduplah seorang wiku yang sakti, bijaksana, dan berbudi pekerti luhur. Nama sang wiku semakin tersohor ke penjuru wilayah, hingga terdengar sampai ke kerajaan Pengging. Prabu Kusuma Wicitra yang merupakan Raja Pengging berniat untuk membuktikan kabar tersebut. Lalu ia memanggil putranya Pangeran Citrasoma. Putraku Citrasoma, pergilah kau ke kaki lereng Gunung Merbabu sebelah timur dan bergurulah kepada wiku di sana. Lalu Pangeran Citrasoma pun menjawab, "Baik ayahanda, hamba mohon doa restu." Setelah memohon doa restu, Pangeran Citrasoma pergi bersama pengawalnya yang amat setia. Pada suatu hari, Pangeran Citrasoma tiba di sebuah lereng. Ia melihat gadis yang sangat cantik. Lalu Pangeran Citrasoma menghampiri gadis tersebut. "Hai putri, di manakah rumahmu?" Akan tetapi, gadis tersebut malah lari. Tak tinggal diam, Pangeran Citrasoma mengejar gadis tersebut hingga sampai di rumahnya. Setelah sampai di rumah sang gadis, Pangeran Citrasoma meminta izin untuk masuk dan memperkenalkan siapa dirinya dan apa tujuannya. Lalu si gadis berkata, "Maafkan hamba Pangeran, hamba kira Pangeran adalah orang jahat yang sering mengganggu gadis di desa ini. Perkenalkan, nama hamba adalah Dewi Nawangsih, putri dari sang wiku." Lalu Pangeran Citrasoma pun diterima menjadi murid dari sang wiku. Beberapa hari berlalu setelah kedatangan Pangeran Citrasoma, datanglah seorang aulia yang bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim Maghribi. Ia bertujuan untuk menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Beberapa bulan berlalu, Pangeran Citrasoma dan Dewi Nawangsih saling jatuh cinta. Dengan keberaniannya, Pangeran Citrasoma mengungkapkan hal itu kepada sang wiku. Akan tetapi, sang wiku bingung. Lalu ia meminta saran dari Syekh Maulana Malik Ibrahim Maghribi. Setelah mendapat saran, sang wiku segera mengungkapkannya kepada Pangeran Citrasoma. "Saya merestui hubunganmu jika kau dapat melaksanakan satu syarat ini. Buatlah sumber mata air yang dapat dipergunakan untuk orang banyak." Lalu Pangeran Citrasoma kembali ke daerahnya, yaitu Kerajaan Pengging. Sampai di Kerajaan Pengging, Pangeran Citrasoma menceritakan keberadaan sang wiku dan anak gadisnya yang kini singgah di hati pangeran. Lalu Prabu Kusuma Wicitra berkata, "Putraku Citrasoma, ayahanda merestui hubungan kalian. Jika engkau ingin melaksanakan syarat dari sang wiku, pergilah ke lereng Gunung Merbabu dan bertapalah di sana. Akan datang seorang raja jin yang bernama Prabu Karawu." Lalu Pangeran Citrasoma segera pergi ke lereng gunung. Ia bersemedi selama 40 hari, 40 malam. Dan benar saja, datanglah seorang raja jin yang bernama Prabu Karawu.
Pangeran Citrasoma segera mengungkapkan niatnya. Tiba-tiba muncul sumber mata air di tempat pertapaan Pangeran Citrasoma. Pangeran Citrasoma sangat gembira. Ia segera turun ke padepokan dan mengungkapkan hal tersebut kepada Sang Wiku dan Syekh Maulana Malik Ibrahim Maghribi. Mereka bertiga bersama-sama pergi ke tempat persemedian Pangeran Citrasoma. Alangkah bersyukurnya Sang Wiku dan Syekh Maulana Malik Ibrahim Maghribi. Akhirnya Pangeran Citrasoma dan Dewi Nawangsih pun menikah. Dewi Nawangsih diboyong ke kerajaan Pengging. Sepeninggal Pangeran Citrasoma dan Dewi Nawangsih, masyarakat setempat ingin membangun sebuah masjid. Akan tetapi, mereka kekurangan satu bahan, yaitu kayu jati. Akhirnya, Syekh Maulana Malik Ibrahim Maghribi mengutus seseorang untuk pergi ke kerajaan Demak. Sampainya kerajaan Demak, dan ternyata kerajaan Demak juga sedang membangun sebuah masjid. Akhirnya utusan tersebut pulang dengan tangan kosong. Pembuatan masjid tetap dilaksanakan, dan setelah masjid tersebut jadi, masjid tersebut dinamakan Masjid Pantaran. Mengapa ya namanya Pantaran? Karena pembangunannya yang sak pantaran dengan pembangunan Masjid Agung Demak. Sak pantaran dapat diartikan dengan bersama-sama atau bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.